Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini buat seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur atas karena pertolongannya, atas karena perlindungannya kembali kita boleh berjumpa bersama-sama untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan, untuk meninggikan Dia, memuliakan Dia. Mari kita persiapkan hati kita, kita tinggikan dan kita muliakan Dia. Sebab kasih Tuhan besar bagi kita. Oleh karena kasih-Nya kita ada pada pagi ini. Oleh karena kebaikannya kita ada pada pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Pujian ini bagi Tuhan. Mari kita tinggikan, kita agungkan dan kita muliakan Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau
Mari kita tinggikan Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan selamanya. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Muliakan Engkau Tuhan, Kau yang ku tinggikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Irabaya sadara rabayasti, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Kirya basaka dararabaya sandararabayasi. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau.
layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik, anugerah-Mu besar. Haleluya. Kami tinggikan Kau. Haleluya, haleluya. Bawaku lebih dalam untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk mengenal pribadi-Mu. Haleluya, haleluya. Layak untuk disanjung, Kau layak untuk dimuliakan, Kau layak untuk ditinggikan. Oh, Yesus layak, Kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau baik, anugerah-Mu besar, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Oh, terima kasih. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Selain kami datang sujud menyembah-Mu,
meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dirabakan Tatarabaya-si Dirabakas Urabakan Tatarabaya-si Dirabayasa Irarabasi terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang melindungi kami, Kau yang menyertai kami, Kau yang memberikan kami kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Jamah setiap pribadi kami, Kau berikan bagi kami hati yang menyembah, hati yang meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Haleluya. Kebaikan-Mu banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa.
bersyukur buat penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Banyak yang telah Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Rancangan indah-Mu tak jadi. Kau tahu apa yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kau mengerti segalanya. Oh, haleluya. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, bersyukur, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, aku bersyukur, aku bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku. Haleluya.
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Dan kami sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Rabayasi kirara rawasadara Jamah setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi yang ada pada pagi hari ini, tidak satu pun kami Tuhan lewatkan, tapi ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu dalam segala perkara, dalam segala keadaan apapun Tuhan. Kami belajar untuk bersyukur. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu mimpiku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap amin. Menghadapi semua, Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
Kau terbaik bagiku, Kau termanis, Kau yang terindah, Kau lebih dari segala-galanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dan saatnya kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kebutuhan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran kami sepenuhnya, supaya hati dan pikiran kami hanya terarah kepada Engkau saja. Dan jika ada kekuatan kuasa lain yang coba mengganggu, mengusik hati, pikiran, perasaan kami, semua itu kami tolak dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyembah, meninggikan dan memuliakan Dia, sebab Tuhanlah yang layak untuk disembah, untuk diagungkan dan dimuliakan. Saudara yang kekasih, tidak ada kekuatan dan kemampuan kita selain hanya dalam Dia, dalam persekutuan yang manis dan yang indah dengan Tuhan. Saudara, kita melihat ya bagaimana, ya saya masih berbicara tentang kitab Daniel ya. Bagaimana Daniel dalam kehidupannya, dia bukan hanya mendapatkan prestasi yang luar biasa dalam hidupnya. Dia diangkat menjadi pemimpin, salah satu dari 3 pemimpin terbesar yang diangkat pada waktu itu oleh raja. Saudara yang kasih, membawahi 120 orang para pemimpin, wakil-wakil raja yang lain. Dan kemudian kita melihat Daniel juga punya kemampuan ya, untuk menaklukkan dan mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu singa. Singa pun tidak bisa berkutik ya, tidak bisa berkuasa atas kehidupannya. Daniel juga mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal, mendapatkan kenikmatan di tengah-tengah dunia, mendapatkan kemenangan dalam peperangan, dan mendapatkan hidup yang kekal pada akhirnya. Tentu pasti menjadi harapan setiap manusia. Saudara, pasti menjadi harapan bagi setiap kita. Dan apa yang menjadi kunci semua itu, saudara yang kekasih, karena Daniel punya kepribadian yang bersih dari segala dosa. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, baik melalui makanan
baik juga secara ritual. Dia tidak akan menyembah kepada patung yang dibangun. Saudara, dia sungguh-sungguh menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan apa yang membuat Daniel mampu, ya, walaupun di bawah tekanan ancaman yang harus, ya, yang dia hadapi, yang mempertaruhkan nyawanya, tapi Daniel tetap berdiri teguh. Dia tidak takut, saudara yang kekasih. Ya, itu hanya karena Daniel punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa merupakan satu kekuatan dalam hidup kita. Doa 3 kali sehari Daniel berdoa, walau di tengah ancaman dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Seperti biasa yang dia lakukan. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Surat perintah, apa isi suratnya? Tidak boleh ada orang yang menyembah Allah lain selain Allah mereka, yaitu dewa patung berhala yang dibangun. Saudara yang kekasih, dan kita melihat risikonya kalau ada orang yang menyembah kepada patung, maka risikonya akan dibunuh, ya, dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, dan kita lihat bagaimana Daniel di bawah tekanan. Ya. Kalau kita lihat, saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Daniel, ayat 11 dulu, ayat 11-nya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah itu telah dibuat, tetapi dikatakan di sana, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Daniel konsisten dalam komitmennya untuk bersekutu dengan Tuhan dan akan tetap berdoa, menyembah, meninggikan Tuhan. Karena dia tahu hanya doalah kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Doalah kekuatan kita. Sebab itu apapun yang kita hadapi, belajar kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Doa, saudara, doa itu adalah kunci kemenangan. Doa kunci keberhasilan. Saudara yang kekasih, Daniel bukan hanya berdoa, tapi Daniel juga menyangkal diri terhadap kenikmatan dunia ini. Daniel berpuasa
Daniel melatih dirinya untuk berpuasa. Jadi doa dan puasa itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam diri Daniel, membuat dia mampu untuk melawan keinginan daging yang begitu kuat, saudara, sehingga dia mampu menaklukkan semua itu. Walaupun ditawarkan kepada dia kenikmatan dunia, tapi dia berani dengan tegas untuk menolak. Daniel bukan sekedar hanya berdoa, tapi Daniel juga berpuasa. Berpuasa. Kita kalau melihat ya, di dalam Daniel pasal 9 ya, ayat yang ke-23, ayat 3. Daniel ya, pasal 9 ayat yang ke-3 dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa, bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara yang kasih, jadi Daniel berdoa, bukan hanya berdoa, tapi dan berpuasa. Dia berpuasa, saudara. Dia doa dan dia berpuasa. Dia menyangkal dirinya. Puasa. Dalam puasa itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Dalam puasa itu kita sedang menekan keinginan daging kita, biar kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar dalam hidup kita, sampai kita mengalami kematian daging. Jadi puasa itu mematikan keinginan daging kita, saudara, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab daging dan roh itu bertentangan, tidak akan pernah bisa ketemu. Sebab itu saudara, dia berdoa, dia berpuasa, dan dia memohon kepada Tuhan dan mengaku dosanya. Di ayat yang keempat dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku, demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Saudara yang kekasih, Daniel tampil di hadapan Tuhan dan membawa seluruh bangsa dan menyadari akan dosa dan kesalahan. Mengapa sampai mereka dalam pembuangan? Mengapa sampai mereka bisa ditaklukkan dalam peperangan sehingga menjadi tawanan di Babel? Saudara, ada pengakuan, ada kesadaran akan dosanya. Jadi
Dengan kita berpuasa, berdoa, kita semakin menyadari akan pelanggaran dan akan kesalahan kita. Jadi orang kalau nggak doa, ya, apalagi nggak dibarengi dengan berpuasa, kadang-kala sulit kita untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya dalam Tawarid dikatakan, umatku yang merendahkan diri, yang atasnya namaku disebut, dan dikatakan dan mengaku dosa. Ya. Saudara, maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Bagaimana kita bisa dipulihkan? Saudara, ya, dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Makanya kalau sombong nggak bisa. Ya. Jadi dengan berpuasa itu menaklukkan kesombongan juga itu. Makanya kalau kita banyak berdoa dan berpuasa, ya, kita semakin menyadari akan segala kekurangan, akan segala dosa. Bahkan kita melihat Daniel itu menyadari, sampai dia berkata, kami tidak taat kepada hamba-Mu, kepada nabi-nabi yang Kau utus untuk menyelamatkan kami. Kami pemberontak, kami ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Ya, udah dinasihati juga nggak mau bertobat. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, untuk kita bisa mendapatkan pemulihan dalam hidup, tidak bisa dengan cara-cara manusia. Enggak bisa dengan cara-cara manusia, enggak bisa. Enggak bisa dengan cara-cara manusia, trik-trik manusia. Kalau kita mau dipulihkan, salah. Jalan satu-satunya harus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kita mulai berdoa, mencari wajah Tuhan, dan mengakui segala dosa, pelanggaran kita. Maka aku akan memulihkan engkau. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri mereka. Kalau kita lihat, Daniel hadir bukan atas dirinya sendiri. Saya coba kembali dulu kepada Daniel tadi. Daniel pasal yang ke-9. Ya. Tadi dia menyampaikan ayat yang ke-5. Kami telah berbuat dosa. Kami. Jadi dia hadir bukan atas dirinya sendiri, tapi dia juga membawa bangsanya. Saudara, kami berbuat dosa, kami salah. Ini satu pekerjaan yang paling sulit dilakukan oleh manusia yang masih dikuasai oleh keinginan daging. Ia masih hidup dalam kesombongan. Mengakui kehebatan, kelebihan banyak orang mampu dan bisa. Tapi mengakui dosa, kesalahan, seringkali orang tidak mampu melakukannya. Karena daging, kesombongan. Saudara, engkau tidak akan pernah mendapatkan pemulihan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, jika engkau tidak mau merendahkan diri di hadapannya.
kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik, telah memberontak. Dosa mereka apa? Berbuat fasik, memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-Hambamu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ayat 7, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Sudah dibuang karena dosa, karena pemberontakan, dibuang. Saudara, sudah berserak, ya. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patut malu, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan nabi hamba-hambanya. Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana mereka menyadari dan mengakui Daniel hadir bukan hanya atas namanya sendiri, tapi Daniel hadir kepada Tuhan atas nama keluarga, atas nama negeri Yehuda, semua bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Dia hadir, dia mohonkan akan pengampunan dari Tuhan. Dia mohonkan kasih sayang Tuhan, keampunan, kasih sayang dan keampunan. Ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Ada keampunan, ada kasih sayang Tuhan. Saudara, ketika kita, itu sebabnya dikatakan dalam kitab Amsal, siapa yang mengakui dosanya dan meninggalkannya akan semakin disayangi Tuhan. Tapi siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan pernah beruntung. Saudara, sebab itu kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita semakin disayangi, mendapatkan kasih sayang Tuhan yang besar. Tidak cukup dengan hanya kita meminta-minta, tapi belajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Saat kapan kita mendapatkan pengakuan itu? Kesadaran kita akan dosa kita ketika kita berdoa dan berpuasa. Ya. Ketika kita berdoa dan berpuasa, dan pada waktu itulah kita mulai menyadari. Itu sebabnya dikatakan, jangan koyakkan pakaian, tapi koyakkanlah hatimu.
rendahkan hatimu. Jangan pakaianmu. Akui semua dosa dan kesalahan. Mungkin Allah akan bermurah hati untuk menolong. Ya. Dalam Mazmur, ya, kalau kita lihat jangan koyakkan pakaianmu, tapi koyakkanlah hatimu. Saudara yang kekasih, mari kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Melalui doa-doa pagi seperti ini. Ini juga bagian daripada sikap kerendahan hati kita. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita datang menghampiri Tuhan. Daniel, dia bukan hanya sekedar berdoa, tapi dia berpuasa. Ya. Dalam Yoel pasal 2 ayat 13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakkan hatimu pada pagi hari ini. Koyakkan hatimu. Datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Akui setiap pelanggaranmu. Ketika engkau mau dipulihkan, belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara, dan mau mengakui segala pelanggaran dan dosa kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kalau Daniel bisa mengalahkan musuh-musuhnya, walaupun dia dalam kondisi di negeri asing, tapi tetap dia bisa hidup dalam kebenaran, tetap bisa beribadah, menyembah, meninggikan Tuhan. Saudara, Esther juga sama. Esther juga bagaimana dia membela bangsanya, dan dengan doa dan berpuasa. Saudara yang kekasih, 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dan bagaimana kemudian Tuhan menolong bangsa Israel. Saudara, dan dia tidak takut mati. Dan seandainya kata walaupun aku harus mati, ya, dia siap. Saudara, dia menghadap raja pada waktu itu untuk memohon belas kasihan. Dan kita lihat bagaimana kemudian Esther mendapatkan kemurahan dari sang raja, sehingga menyelamatkan seluruh umat Tuhan. Saudara yang kekasih, ada kekuatan yang luar biasa dalam doa dan puasa. Daniel tidak takut mati. Sadrak Mesak tidak takut mati. Kalau Tuhan kami akan menolong kami. Tapi kalau andai kata pun Tuhan tidak menolong kami, ingatlah, hai Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Esther juga berkata, sekalipun dia akan mati, dia rela demi untuk memulihkan bangsanya. Saudara, ada kekuatan, kuasa yang luar biasa dalam puasa. Tuhan Yesus
Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika dihadapkan dengan pencobaan di padang gurun. Dan bagaimana Tuhan Yesus menang menghadapi pencobaan dalam Matius pasal yang keempat. Saudara yang kekasih, puasa itu melahirkan satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus puasa tidak makan, tidak minum. Puasa Tuhan Yesus ya berpuasa tidak minum, ya dia tidak makan, ya tidak makan. Kalau dalam Matius pasal yang keempat dikatakan ayat yang keempat ayat 1 maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ya. Jadi Yesus, ya makanya ada beberapa jenis berpuasa ini. Ya, kalau Tuhan Yesus dia berpuasa, dia tidak makan, ya, tapi masih minum. Karena Alkitab mencatat, maka laparlah dia, dan dia nggak ada kata haus, nggak ada. Harusnya lapar dan haus, tapi lapar, ya. Dan juga menurut ya medis pun, ya manusia tidak akan mampu tidak menerima cairan dalam waktu 40 hari, tidak akan sanggup. Ya, jadi ini sudah dipastikan bahwa Yesus ini tidak makan, tapi minum. Ini puasa Tuhan Yesus 40 hari. Kalau Daniel, dia berpuasa, tapi dia tidak memakan ya, makanan yang enak. Dalam Daniel pasal 10 ayatnya yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Tidak makan yang sedap, yang enak-enak nggak dimakan, ya saudara. Ya, jadi dia nggak menikmati makanan yang enak. Ya, saya sebut ini ya hanya puasa yang dilakukan oleh Daniel. Ini ada puasa Daniel, ada puasa Tuhan Yesus, dan ada puasa Ester. Puasa Ester itu 3 makan dan tidak minum. Itu dalam kitab Ester. Ya. Dia tidak makan dan tidak minum, berarti kemampuan manusia itu tidak makan tidak minum normalnya hanya 3 hari. 3 hari. Makanya Ester itu ya, dalam kitab Ester ya, dia 3 hari dan tidak makan dan tidak minum, ya. Tidak makan dan tidak minum. Dalam kitab Ester, coba dulu dibuka itu. Ester dapat Ester pasalnya yang kelima. Saya akan baca kepada kita ayat yang pasal yang kelima.
pasal 4 ya. Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dan dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum. Janganlah makan dan jangan minum. Ya. 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini satu sikap yang luar biasa, saudara. Jadi tidak makan dan tidak minum. Daniel tidak makan yang sedap-sedap. Ya. Kalau Yesus, laparlah dia, tapi dia tidak haus. Saudara yang kekasih, dan kita lihat bagaimana Yesus bisa menaklukkan iblis yang mencobai dia. Maka Yesus berkata, nyahlah daripadaku. Saudara, dan kita lihat bagaimana kemudian iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Daud, singa, tidak berkuasa atas kehidupannya. Bagaimana Ester bisa mendapatkan kemurahan. Tongkat raja tanda kemurahan itu diulurkan kepada Ester untuk mendapatkan pertolongan atas rajanya. Pada pagi hari ini, kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, mau mendapatkan kasih sayang dan kemurahan Tuhan, mari bangun hidupmu dalam doa. Dalam doa itu sadari akan semua dosa kesalahanmu dan berpuasalah. Doa dan puasa itu penting. Itu menjadi kunci kemenangan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk menyangkal diri kita dengan cara berpuasa, doa, dan puasa. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika dia mengusir setan dan iblis tidak keluar. Dan Yesus berkata, jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Berarti ada kekuatan yang lebih dalam berpuasa. Pagi ini, apapun yang menjadi harapan dan kerinduanmu di hadapan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa dan puasa. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita tinggikan dan kita agungkan Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita tinggikan. Kita agungkan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan kekal abadi. Haleluya, Yesus. Akan selalu
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena dari awal katakan musim akan selalu berganti, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakinlah Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu, amin, selalu menjagaku. Di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, amin. Kau menolong setiap kami pada pagi hari ini. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Saya akan berdoa bagi saudara pada pagi hari ini yang membutuhkan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan akan menolong, memberkati. Kami berdoa buat Bapak Alven Manulang, ya Tuhan, Kau memberkati, menolong dia Tuhan, yang saat ini mengalami sakit batuk dan demam. Supaya Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ia mengenyang dan peliharaku. Tuhan selalu dengan iman percaya, Tuhan selalu, amin. Kami juga berdoa buat AS Ginting. Tuhan berkati buat kesehatan
supaya Tuhan tetap pulihkan, buat usaha keluarga juga diberkati Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau memberkati, Kau menolong buat Efata ya, susu tambanan. Tuhan berkati buat saudara sepupu yang sakit asam lambung, supaya disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Amin. Kau menolong kami, Kau memberkati setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, tangan Tuhan yang menolong memberkati umat. Buat Tripen Astuker, kami berdoa terus buat Wina yang belum pulang ke rumah sudah bertahun-tahun. Kami mohon kemurahan Tuhan, menjamah hatinya, memulihkan hidupnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan jamah Wina dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dalam nama Yesus, sehingga dia bisa kembali kepada orang tuanya, dia kembali ke rumah dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati juga buat anaknya bernama Muhammad yang demam, batuk dan flu, supaya disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Jamah Muhammad Tuhan, Tuhan sembuhkan, pulihkan penyakit yang dia derita dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Bu Tiurma Florida. Tuhan berkati anaknya bernama Grace Amalia agar mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya kepadamu, Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau memberkati. Haleluya. Berubah sampai selamanya, tetap. Kami juga berdoa buat Natania Lasmarito dalam persiapan ujian di kedinasan SDIS. Tangan Tuhan yang menyertai, memberikan kemenangan baginya dalam nama Yesus. Keberhasilan yang luar biasa boleh menjadi milik mereka Tuhan. Kami juga berdoa, Engkau juga menjamah umat-Mu Pitnio Lim. Tuhan memberkati supaya agar bisa dibuka kembali ponsel Kenny dalam nama Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, buat Elita Gawai, buat rumah tangganya supaya dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Kau selalu menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin.
juga berdoa buat Marlina, Lina. Doa Tuhan buat anak yang bernama Januar Alexander Siregar. Biar juga bisa dengan lancar berbicara dan pendengarannya juga supaya dengan semakin Tuhan tolong semakin jelas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan yang memberkati menolong kami. Peliharaku seumur hidup. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia Tuhan berkati juga Marcel. Biar Tuhan menolong, memberkati Marcel Sandro Pratama Siregar. Biar Tuhan juga memberkati, semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Semua kami Tuhan berkati. Haleluya. Terimalah berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu pada pagi hari ini. Engkau akan menyaksikan keajaiban Tuhan ketika engkau membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan melalui doa dan berpuasa, supaya tangan Tuhan yang luar biasa memberkati, menolong setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang menyertai kami sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih daripada Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya ibadah di pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, baik Siti Mukaromah. Ya, Tuhan juga memberkati buat anak daripada Trivena Stuker, ada Sinta Priska yang ikut tes kepegawaian kesehatan. Kami juga mohon kemurahan Tuhan supaya sukses dalam nama Yesus. Kami doa juga buat di rumah Pronida, buat anak-anaknya semua diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat Ibu Nerwati Tambobolon dari Sidoarjo juga Tuhan berkati. Buat Herlina Sinaga, Tuhan Yesus memberkati. Buat Sulo Alis, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari manapun yang telah ikut bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di tempat ini, di Kota Binjai, Kota Tanah Karo, Kabupaten Jahe, Sumatera Utara, dan seluruh pulau Sumatera, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Sabang sampai ujung Sabang Aceh, sampai ke Lampung, Tuhan berkati, dan seluruh pulau Jawa, pulau Kalimantan, ya, dan pulau Sulawesi, ya, intinya sampai ke Papua. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati juga umat Tuhan, ya, dari Pulau Rote sampai ke Talaut, bahkan sampai di mancanegara, sampai Sarawak, ya, Malaysia. Tuhan berkati kita semua. Dan selamat pagi, ya, tetap andalkan Tuhan. Doa dan puasa adalah kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan selamat beraktivitas. Salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat selalu, dan
tetap semangat. Dan ada kesaksian dari Evelina Rismoli Jebua. Terima kasih doanya buat anak kami sehingga operasi sesar terlaksana, anak dan ibu sehat. Selamat buat ibu yang kami kasih, ya, buat kelahiran anaknya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan tetap peliharakan semua. Puji Tuhan dan sampai jumpa kembali. Salam.